terdiri dari 10 silsilah sebetulnya, tapi yang bercerita asmi di Maktabah Kairo Umul Qura ini baru 3. Yang keempat dan kelima masih bentuk kopi dan akan dicetak bulan-bulan depan insyaallah. Ini silsilah yang pertama adalah Madkhal ila at-tasawuf as-sahih. Silsilah kedua at-tasawuf al-amali atau at-tasawuf as-sufiyah. Dan silsilah ketiga tajuknya adalah at-tasawuf alladzi nuridu. Tajuknya yang at-tasawuf alladzi nuridu. Soalnya saya dapat soalan, selalu soalan macam mana tasawuf modern? Ada tak tasawuf modern atau tasawuf yang sesuai dengan zaman sekarang? Itu banyak soalan itu. Itu mendorong saya untuk membuat tasawuf itu adalah seperti yang diinginkan oleh tokoh-tokohnya, bukan diinginkan oleh banyak orang. Maka saya membuat tasawuf alladzi nuridu. Seolah-olah pembaca melihat bahwa nuridu ana, padahal bukan nuriduhum. Kita terus saja, karena buku sudah ada di tangan antum masing-masing. Pada al-fasl al-awwal, ya, tajuknya adalah al-fasl al-awwal itu makanatul tasawuf bil Islam. Makanatul tasawuf bil Islam. Atau boleh dikatakan ini soalan daripada aina tasawuf bil Islam. Ini buku madkhal. Kenapa dimulai dengan tajuk yang tidak pada umumnya? Biasanya buku madkhal itu pada pasal pertama dia akan bincangkan tentang ta'rif. Apapun madkhal ilmu apapun, pada bab pertamanya akan bincang terus tentang ta'rif. Tetapi ketika itu saya berpikir, ya, karena ketika orang mendengar atau membaca tasawuf, maka di pikirannya mengatakan tasawuf itu dari Islam atau bukan. Itu pun berlaku pada abad-abad sekarang ini. Kalau boleh dikatakan dalam 50 tahun akhir. Kalau dulu mungkin hanya golongan-golongan tertentu, sekarang sudah semua umum. Semua yang menyedihkan. Pelajar al-ulum syariah, al-ulum islamiyah, Suluddin syariah, Dirosa, yang belajar pada bidang agama, mereka yang mempertanyakan tasawuf itu bukan dari Islam. Di mana tasawuf? Nah, atas dorongan dan realiti itulah Al-Fakir memulai buku madkhal ini dengan tajuk Makanatul Tasawuf bil Islam. Makanatul Tasawuf bil Islam. Atau dalam takbir lain, aina tasawuf minal Islam. Di mana tasawuf itu dari Islam? Kalau nanya aina kan macam tempat kan, letaknya kan. Jadi whiteboard ini di antara meja dan apa namanya itu? Rostrum. Letaknya kan di tengah. Ini namanya aina. Nah sekarang tasawuf ini aina minal Islam. Nah, soalan yang sering mengganggu banyak orang, maka jawabannya ada dalam pasal ini. Untuk lebih mudah saya boleh guna whiteboard ya.
Samalah tulisannya di situ. Maka itu tasawuf di Islam. Kedudukan tasawuf dalam Islam. Dalam buku itu untuk menjawab di mana makana tasawuf di Islam, kedudukan tasawuf dalam Islam, atau ini adalah bentuk tajuk yang dikemas dari soalan aina tasawuf minal Islam. Di mana tasawuf dalam Islam? Berarti dia tanyakan makanannya, kedudukannya. Oke. Aina tasawuf minal Islam, makanan tasawuf dalam Islam. Di dalam buku di pasal ini saya baca buku-buku Turos, baca buku-buku Maksirah. Mereka menjawab dengan jawaban yang sendiri-sendiri. Artinya sebetulnya ada 3 jawaban, tetapi saya dapatkan terpisah, tidak dihimpun dalam satu buku. Ada dalam Turos dan ada dalam buku kontemporer. Maka dalam buku ini saya himpun sekali. Ulama memberikan jawaban terhadap kedudukan tasawuf dalam Islam itu 3 sudut. 3 sudut. Saya cakap yang bisa pahamkan ya. Saya berusaha untuk masuk ke Melayu lah. Saya berusaha. Aina tasawuf minal Islam, yang pertama adalah yang awal sekali itu juz'un min risalatin Islamiyah. Ini yang pertama, bahagian daripada risalah Islam. Juz' min risalah Islamiyah. Tasawuf adalah juz' min risalah Islamiyah. Nah, kemudian itu ta'rif risalah kita tak perlu bincang. Terus hajatul insan ila risalah kita terus bincang ke safhah salah ta'asyar wazaif sahib ar-risalah. Wazaif sahibur risalah. Ya tak? Karena tasawuf adalah juzuk bagian daripada risalah Islam. Maka risalah Islam ini kan dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berarti kita mesti pahami wazifah Rasulullah SAW. Apa tugas dia? Tugas-tugas Rasulullah SAW. Wazifah. Kalau kita tengok di Al-Quran dan hadis secara tafsir, banyak, puluhan, ratusan mungkin yang menjadi tugas manusia. Maka Nabi lah buahnya. Maka tugas Nabi menjelaskan semua persoalan kehidupan, baik dari sisi politik, ekonomi, dan semua sekali. Zahir wal batin. Kalau kita tafsirkan mengikut apa yang dikatakan Al-Quran akan banyak. Tetapi kalau kita susah sangat apa. Kalau kita ikhtisarkan, kecilkan, boleh kecilkan. Cuma 3 saja. Yang banyak itu akan termasuk kepada 3 kategori. Kategori itu ya. Mungkin ucapannya beza nanti. Ya. Masuk ke dalam 3 kategori, 3 unsur. Ya. Kalau kita ikhtisarkan, itu hanya 3 unsur saja. Unsur wazifah atau risalah Islamiyah. Risalah Islamiyah ini kalau kita globalkan cuma 3 unsur. Oke? Unsur yang pertama adalah tabligh al-ahkam.